panggilan itu. Saya kalau pagiliran Maulid sepi. Nggak ada yang undang saya. Tolong ya, teman sahabat. Saya udah jadi Nahdien belum ini? Kalau datang Harlah Satayani ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video ini saya akan mereaksi ya tentang ada orang yang mengaku bahwa dirinya adalah dedengkot Wahabi. Benarkah demikian ya? Apakah betul orang itu dedengkot Wahabi? Tapi agak sedikit lucu sih ya. Ya semoga aja ini bukan settingan ya teman-teman semuanya. Jadi kalau saya lihat gerak-geriknya, terus cara dia ngomong, cara dia berbicara, cara dia menyampaikan dalil, itu ya kayaknya sih bukan dedengkot Wahabi. Wallahu alam ya teman-teman semuanya. Nanti teman-teman bisa komentar ya, apakah benar ya orang itu dedengkot Wahabi. Nanti teman-teman bisa simpulkan ya. Nah oke teman-teman semuanya, mari kita simak, mari kita saksikan bersama. Apa motivasi Ustadz kok tiba-tiba di Harlah Satu Abad Nahdlatul Ulama ini ikut serta hadir di acara Istighosah? Tidak. Sami Allahu liman hamidah. Jadi waktu itu literatur saya kurang banyak. Hadisnya pun ya jenengan tahu lah. Yang saya bacakan itu ya kullu bid'ah dolalah, kullu dolalah finnar. Selalu itu yang diputar-putar. Hadis tentang bid'ah itu banyak sekali. Mungkin yang dimaksud beliau adalah man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan berasal dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Kemudian sepanjang perjalanan hidup, Allah menakdirkan saya membaca literatur lagi yang banyak. Karena pada dasarnya Nabi Muhammad 2 tahun 2 tahun menziarah, tidak pernah, selalu di makam Sayyidina Khadijah ya. Bahkan setiap tahun sekali Nabi Muhammad setelah perang Badar mengajak para jamaahnya, umat Nabi Muhammad untuk menghauli ya di medan tempur perang Badar, untuk haul pada para sahabat-sahabat yang gugur di medan perang Badar. Berarti sejatinya Ustadz, tahlilan dan yasinan yang selama ini itu dianggap sebagai bid'ah, itu sebenarnya dilakukan oleh Nabi Ustadz ya? Ya dilakukan. Nah pertanyaannya, kenapa Ustadz selama ini itu membid'ahkan tahlilan? Karena donaturnya sudah berpindah tangan. Oh gitu. Kok jawabannya kayak ini ya teman-teman semuanya, kayak nggak serius gitu ya. Kalau bener dia itu dedengkot Wahabi, kok kayak cengar-cengir gitu ya teman-teman ya. Oke, mari kita simak kembali. Oke, berarti ini bukan sekedar persoalan perseteruan akidah Ustadz ya, tetapi perseteruan politik atau ekonomi Ustadz ya? Ya kita nggak usah memperjelaskan lebih dalam lah. Tentunya teman-teman sahabat dari Nahdien ini lebih cerdas lah dibanding kami-kami ini. Oke. Saya pingin sedikit lebih ilmiah karena memang tradisi kaum Nahdien ini bukan orang-orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, tetapi tradisi Nahdien ini adalah kaum intelektual. Ketika ada persoalan sosial, ketika ada persoalan keagamaan, selalu diselesaikan dengan bahsul masail dan sebagainya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ustadz, apa motivasi Ustadz, landasan Ustadz yang awalnya tahlilan itu haram kok tiba-tiba menjadi sunnah, itu kira-kira apa Ustadz? Apa? Teman-teman semuanya, bentar ya. Ini Ustadz siapa ya? Coba kita lihat dulu ya. Jadi dia itu dipanggil Ustadz Tawas Fa'awus. Itu ya Ustadz dari mana ya? Apakah benar ini Ustadz dedengkot Wahabi? Kok nggak kayak Salafi ya, yang dia kalau ngomong itu berdasarkan dalilnya lengkap ya. Ini ngomongnya kok bid'ah dolalah gitu doang ya.
Nah, oke teman-teman, mari kita simak ya. Jadi saya tuh pengen ketawa aja sih. Saya jarang panggilan itu. Saya kalau panggilan Maulid sepi. Nggak ada yang undang saya. Tolong ya, teman sahabat. Saya udah jadi Nahdien belum ini? Kalau datang Harlah Satayani ini. Oke, begini, karena sejatinya kalau saya ini Ustadz kan dari dulu memang sudah Nahdien ya, tidak pernah kemana-mana, sehingga saya ini tidak pernah ikut-ikutan hijrah karena saya belum kemana-mana. Pertanyaannya Ustadz, kira-kira apakah dengan resepsi 1 abad Nahdlatul Ulama kali ini itu bisa melakukan terobosan baru terhadap persatuan umat Islam? Kira-kira kan kita tahu bahwa umat Islam terpolarisasi menjadi banyak sekali golongan-golongan. Termasuk diantaranya ada kelompok Syiah, ada kelompok Wahabi dan sebagainya. Menurut Ustaz gimana? Ya, kalau kita merujuk kepada Al-Quran itu ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran dan Sunnah, itu maksudnya ya, ayat itu, tafsir ayat itu. Dan janganlah kamu membuat firqah-firqah gitu. Mungkin ini yang beliau maksud ya teman-teman semuanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Artinya, berpeganglah kalian seluruhnya dengan tali Allah, yaitu Al-Quran, dan jangan berpecah belah. Surat Al-Imran ayat 103. Selama simbolnya ya kalau kita melihat seseorang dengan simbol-simbol, itu sama aja kita seperti iblis juga. Dari kita melihat manusia itu dari tanah, lawang aku dari api kok, gitu ya, sama, nggak ada bedanya gitu. Ya kalau kita ngebahas perbedaan, ini kan sebuah rahmat ya. Wa qabaila li ta'arafu indallahi akramakum atqakum. Yang paling bertakwalah yang di sisi kamu itu yang paling dekat dengan Tuhannya gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir Ustadz. Malam ini kan malam resepsi Harlah 1 abad Nahdlatul Ulama, di mana salah satu rangkaiannya adalah dimulai dari jam 00 hingga jam 7 pagi besok adalah pembacaan Istighosah Kubro yang dihadiri oleh ribuan ya, bahkan mencapai 100.000 warga Nahdien dari seluruh penjuru Nusantara. Nah, apakah dengan istighosah ini menurut keyakinan Ustadz yang sekarang ya tentunya ya, Baik. apakah itu akan memberikan kekuatan spiritual tersendiri kepada Jamiah Nahdlatul Ulama, Ustadz? Kalau ya berdasarkan pemahaman saya yang sekarang ini, ya berkembangnya buku pengetahuan ya, Islam yang sangat komprehensif, menyeluruh, terintegrasi, tidak terpaku oleh zaman ya, dengan adanya gaya-gaya pesantren yang di Nahdlatul Ulama, Bahsal Masail, ini tentunya menjawab tantangan zaman gitu ya. Apalagi memang kita merujuk kepada hadis yang setiap 100 tahun ini akan ada lagi pembaru Islam seperti itu ya. Jadi dengan istighosah ini memang salah satu wadah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah yang apabila ini berkembang terus sampai dengan Libanon, nanti terus ke Israel, terus apalagi nanti Apa? Israel. sebelum-sebelumnya sudah ada pagelaran ya fikih peradaban dunia ya, yang digelar oleh para mustasyar NU ya, para pengurus besar Nahdlatul Ulama dengan para dengan tokoh-tokoh nasional lainnya, internasional lainnya. Tentunya ini akan membangun peradaban tanpa kita harus perang gitu. Nantinya ke depan seperti itu, baik. Ya, pandangan saya seperti itu. Karena dengan Nahdlatul Ulama ini adalah problem solver, bagaimana kita harusnya dengan Israel tidak harus gontok-gontokan perang lah gitu. Mungkin nanti akan ada Nahdlatul Ulama cabang Israel, gitulah. Diharapkan seperti itulah dari Harlah 1 abad ini, gitu. Nah, oke teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan sendiri ya yang katanya dia itu adalah dengkotnya Wahabi. Tapi kalau saya dengarkan ya dengan teliti, semestinya tidak mencerminkan Salafi Wahabi. Ya, teman-teman bisa komentar di bawah ini ya, nanti bagaimana tanggapan teman-teman semuanya ya. Apakah sama ya yang saya pahami ini tentang beliau ini katanya adalah dedengkot Salafi Wahabi. Nah, oke teman-teman semuanya ya. Jadi coba kita
ketik di YouTube ya, Dedengkot Wahabi itu siapa yang muncul ya? Jadi saya tuh penasaran nih. Dedengkot Wahabi. Ternyata yang trending di Dedengkot Wahabi yaitu Ustadz Yazid. Subhanallah ya, padahal beliau juga tidak mengklaim diri diri apa beliau itu Wahabi ya. Kemudian Ustadz Firanda, subhanallah. Jadi ini ya teman-teman semuanya, saya tidak mengkritik yang lain ya, tapi saya itu mengkritik yang orang ini mengklaim dirinya adalah Dedengkot Wahabi. Ini yang membuat saya ingin ketawa semestinya teman-teman ya. Masa Dedengkot Wahabi seperti itu modelnya? Dedengkot Wahabi ya, kalau eh, di luar Salafi, dia menyebut kita ini Wahabi ya. Padahal Salafi Wahabi itu ya, dedengkotnya ya bukan seperti ini ya. Kalau dia menuduh kita dedengkot Wahabi, ya dedengkotnya siapa coba? Di situ tadi saya ketik Ustaz Yazid ya. Bagaimana Ustaz Yazid kalau berbicara ya? Al-Quran, As-Sunnah, Qala Allah, Qala Rasul. Insya Allah. Ya mudah-mudahan ini bukan settingan ya teman-teman semuanya ya. Ya kita mudah-mudahan begitu ya. Nah oke teman-teman semuanya, jika video ini baik jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Saya undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.